Ini dia batas aktivasi penerima PIP di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang batas aktivasi bagi teman-teman yang dinyatakan mendapatkan bantuan PIP, khususnya yang baru saja terdaftar penerima PIP. Jadi teman-teman, pihak penyelenggara telah mengeluarkan jadwal terakhir melakukan aktivasi bagi teman-teman yang dinyatakan belum melakukan aktivasi rekening. Jadi wajib diperhatikan apa saja yang perlu disiapkan untuk melakukan aktivasi agar teman-teman mendapatkan bantuan PIP dan bantuan PIP-nya segera cair. Untuk batas aktivasi rekening saya akan berikan di video ini, jadi teman-teman wajib menonton videonya sampai selesai karena saya akan memberikan tanggal akhir untuk melakukan aktivasi bagi teman-teman yang dinyatakan mendapatkan bantuan PIP. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini bisa aktivasi paling lambat. Teman-teman bisa lihat paling lambat tanggal sekian. Jadi teman-teman jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Di peraturan mengenai PIP di sini telah dijelaskan yaitu aktivasi rekening simpel atau simpanan pelajar. Jadi perlu diketahui teman-teman ada beberapa poin penting yang wajib diperhatikan sebelum melakukan aktivasi rekening. Jadi salah satunya rekening simpel yang digunakan peserta didik penerima PIP merupakan rekening yang dibuat oleh bank penyalur atas instruksi dari Puslapdik. Kemudian yang kedua teman-teman yaitu aktivasi rekening simpel penerima PIP merupakan proses atau tindakan untuk mengonfirmasi identitas peserta didik agar status rekening menjadi aktif dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan. Jadi teman-teman selama belum melakukan aktivasi maka tidak bisa menggunakan rekening tersebut untuk transaksi perbankan, termasuk bantuan PIP-nya tidak akan cair. Berikutnya teman-teman, aktivasi rekening simpel penerima PIP dilakukan oleh bank penyalur yang ditetapkan Puslapdik berdasarkan kerjasama dengan bank penyalur. Teman-teman akan diarahkan ke bank yang bekerja sama dengan Puslapdik untuk menyalurkan bantuan PIP ini. Poin keempat teman-teman, aktivasi rekening simpel sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada beberapa ketentuannya yang wajib teman-teman perhatikan dan simak hingga selesai agar tidak misinformasi teman-teman ya. Bagian A, aktivasi rekening dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan aktivasi rekening simpel dengan ketentuan. Kita perhatikan teman-teman, yaitu surat keterangan aktivasi rekening simpel dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran gambar 3. Seperti ini dia teman-teman, format surat keterangan aktivasi rekening simpel oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi ini gambar 3 bisa dilihat. Jadi teman-teman ketika meminta keterangan surat aktivasi ini bisa berupa individu maupun langsung satu sekolah seperti ini. Jadi biasanya per orang dan biasanya juga langsung satu sekolah, sisa teman-teman beri tanda yang mana namanya di situ. Kemudian identitas pengenal peserta didik penerima dengan ketentuan berikut. Untuk peserta didik SMA, SMK, SMA LB dan program paket C berupa salah satu dokumen identitas sebagai berikut: kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian kartu keluarga. Berikutnya untuk peserta didik SD, SMP, SDLB dan SMPLB program paket A dan program paket B berupa KTP orang tua atau wali, kemudian kartu keluarga. Lanjut ke bagian C. Dalam hal peserta didik atau orang tua atau wali belum memiliki KTP dan atau KK, maka identitas pengenal dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari aparat pemerintah setempat yang berwenang sesuai domisili peserta didik atau orang tua atau wali. Kemudian yang bagian D, dalam hal peserta didik atau orang tua atau wali kehilangan KTP dan KK, maka identitas pengenal dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian. Kemudian untuk formulir
pembukaan atau aktivasi rekening simpel dengan ketentuan, formulir disediakan oleh bank penyalur, kemudian formulir diisi dan ditandatangani sesuai tabel berikut. Jadi di sini ada tabel, kita lihat dulu teman-teman. Bisa dilihat ya tabel 2 ini. Di sini ada untuk SD, pengisian atau penandatanganan formulir dilakukan oleh orang tua atau wali. SMP juga, kemudian SMA dilakukan oleh peserta didik, SMK juga seperti itu, dan teman-teman bisa lihat di bawah. Kemudian program paket A dan B peserta didik apabila sudah cukup atau cakap hukum, salah satunya ditandai kepemilikan KTP, atau orang tua wali apabila peserta didik belum cakap hukum. Jadi untuk paket A dan paket B biasanya kan usianya sudah cukup 17 tahun ke atas, maka sudah memiliki KTP, maka bisa mereka sendiri yang bertanda tangan. Untuk pelaksanaan aktivasi rekening simpel dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi pelaksanaan aktivasi rekening simpel dapat dilakukan secara langsung teman-teman. Untuk persyaratan dokumennya bisa diserahkan langsung ke bank penyalur, bisa diserahkan oleh peserta didik, kemudian bisa diserahkan orang tua wali peserta didik, atau bisa juga pihak satuan pendidikan atau sekolah tersebut yang memberikan data siswa untuk melakukan aktivasi. Jadi ini 3 opsi teman-teman. Bisa langsung peserta didiknya langsung ke bank penyalur, kemudian bisa orang tua atau wali siswa, atau langsung pihak sekolah yang melakukan aktivasi ke bank penyalur. Kemudian, penyerahan persyaratan dokumen aktivasi oleh pihak satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 yang di atas ini teman-teman, yang pihak satuan pendidikan berdasarkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan. Penyerahan dilengkapi dengan tanda terima dokumen sesuai format lampiran 2 pada gambar 16. Jadi, ketika sekolah langsung yang membawa dokumen ke bank penyalur, maka harus dari persetujuan dari kepala sekolah di sekolah tersebut. Kemudian proses aktivasi rekening simpel dan penyerahan buku tabungan simpel dan kartu debit dilakukan oleh bank penyalur kepada peserta didik penerima PIP yang telah cakap hukum dalam melakukan aktivasi rekening. Seperti kita katakan tadi, ketika siswanya sudah memiliki KTP bisa mereka sendiri. Kemudian orang tua wali peserta didik penerima PIP bagi peserta didik yang belum cakap hukum dalam melakukan aktivasi rekening simpel. Kemudian teman-teman perlu ketahui, ini juga paling penting teman-teman ketahui di bagian D dan E. Status rekening simpel dinyatakan aktif atas nama peserta didik penerima PIP setelah bank penyalur mengaktifasi rekening berdasarkan berkas persyaratan aktivasi yang telah divalidasi. Jadi ketika selesai divalidasi dan benar semua datanya dan cocok, maka teman-teman akan dinyatakan statusnya aktif. Di bagian E, proses aktivasi rekening dinyatakan selesai ditandai dengan penyerahan buku tabungan simpel dan kartu debit kepada peserta didik penerima PIP. Ketika teman-teman sudah mendapatkan buku tabungan dan kartu debit untuk mencairkan ketika bantuannya sudah masuk, itu artinya teman-teman sudah melakukan aktivasi dan buku tersebut sudah bisa dilakukan proses transaksi baik penyaluran maupun penarikan. Kemudian poin 2 ini teman-teman, pelaksanaan aktivasi rekening simpel melalui kuasa penerima PIP. Jadi sebenarnya untuk aktivasi ini bisa dilakukan melalui kuasa, tapi teman-teman ini sangat panjang jika saya akan bahas di sini, dan selanjutnya saya akan memberikan tentang jadwal akhir melakukan aktivasi agar teman-teman bisa mempertanyakan ke pihak sekolah apakah teman-teman anaknya mendapatkan PIP atau tidak. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan aktivasi teman-teman, maka bisa jadi bantuannya akan ditarik kembali oleh pemerintah. Batas akhir untuk melakukan aktivasi bagi teman-teman yang dinyatakan menerima PIP pertama kali yaitu paling lambat tanggal 31 Januari tahun 2024. Jadi teman-teman segera lakukan aktivasi jika ingin mendapatkan bantuan dari PIP ini. Bagi yang ingin mengetahui apakah mendapatkan PIP atau tidak, bisa mempertanyakan ke pihak sekolah apakah terdaftar sebagai penerima PIP atau tidak. Ini sangat perlu diperhatikan karena telah keluar jadwal
batas aktivasi, maka teman-teman harus segera melakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Januari agar bantuannya teman-teman tidak kembali ke negara. Kenapa? Karena ketika teman-teman tidak melakukan aktivasi, maka teman-teman akan batal mendapatkan bantuan PIP ini. Jadi itu dia teman-teman informasi di video ini tentang aktivasi rekening. Maka teman-teman yang ingin melakukan aktivasi segera lakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Januari. Sebelum saya akhiri videonya, teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.